melihat begini, Ustaz. Kita panggil Ustaz saja. Ya. Jadi tadi saya coba memilah kasus plagiarisme itu masalah kejujuran, tapi menyangkut keadilan juga. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi, kan ini juga beresiko pada kewibawaan kampus, bukan hanya dosen yang bersangkutan, kewibawaan mahasiswanya juga jadi cemooh orang, gitu ya. Jadi juga ini berkait dengan keamanan, kan prinsip amanah. Dia tidak amanah dengan data orang lain, dengan etika pendidikan itu sendiri. Kemudian dengan demikian dia juga tidak religius, tidak beragama gitu, dan akhirnya dia tidak terbuka dengan karya tulisnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Jadi ternyata tidak ada satupun yang terpisah gitu. Betul. Semua terintegrasi. Tapi tadi menarik bahwa kita teruskan dulu bahwa tadi ada jujur adil, kemudian wibawa amanah, kemudian religius akuntabel. Itu sebenarnya cara Ustadz ini memisah-misahkan tadi itu apa landasannya? Oke, jadi kalau doa Nabi Ibrahim itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Nah, imam itu yang dikehendaki adalah adil. Jadi jujur dan adil itu satu karakter yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam konteks kepemimpinan. Nah, sementara Nabi Musa dalam Al-Quran itu... Sebentar, saya potong dulu sebelum ke Nabi Musa. Ketika Nabi Ibrahim melakukan ritual mau menyembelih Nabi Ismail, nah itu bisa dijelaskan aspek jujur adil tadi tidak? Iya, jadi seorang ayah yang sudah sangat sepuh karena usia 90 tahun baru punya anak, ya. 14 tahun kemudian, ya kan? Itu datang menemui anaknya dan dengan jujur dikatakan, wahai anakku, ada perintah dari Allah untuk gimana pendapatmu? Itu hebat, kejujuran. Artinya dia tidak dipendam. Itu wahyu dari Allah itu tidak dia simpan, dia sampaikan dengan jujur, terbuka. Dan beliau menyampaikan itu dengan pendekatan dialogis. Di situ keadilannya. Karena Nabi Ibrahim ingin juga tahu bagaimana pandangannya anak ini yang masih belia, yang dengan semangat muda. Tapi apa yang menarik? Nabi Ismail menjawab, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insya Allah engkau akan menemuiku sebagai pemuda yang tangguh, yang sabar. Jadi jujur adil itu dilihat dengan pendekatan dialogis untuk menyampaikan kebenaran. Saya masih agak susah memahaminya. Adil itu kan kalau gambar timbangan itu kan timbangan hukum itu kiri kanan itu seimbang gitu ya. Itu yang disebut adil. Nah kelihatannya ini agak berbeda nih. Yang disebut adil oleh Ustaz apa tadi? Jadi adil itu banyak makna kan. Tapi makna yang sering kita dengar adalah proporsional. Ya, jadi yang disebut adil itu adalah proporsional. Tetapi ada makna lain dari adil itu adalah di mana kita menempatkan pikiran kita dan pikiran orang lain, ya kan, dalam posisi setara. Sekarang Nabi Ibrahim punya beban dong untuk menjalankan perintah. Dan apakah perlu minta pendapat dari? Enggak perlu. Nah ini ya yang menarik menurut saya. Apakah kampus sendiri, Untirta atau mungkin fakultas tempat Ustaz mengajar itu sudah ada pembangunan kesetaraan pikiran tadi atau belum gitu? Nah ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi kita menjunjung tinggi kesetaraan. Jadi apalagi di kampus. Kampus itu yang namanya dosen, ya pengajar, peneliti, itu fungsional. Maksud saya dari jalur kepemimpinan ya misalnya, apakah sudah tercipta kondisi dekan dan bawahannya, kayu dan dosennya atau beberapa pejabat lain dan bawahannya itu sudah setara pikiran, atau memang yang dibangun adalah struktur tradisional itu harus dihormati gitu, nggak boleh ngomong salah.
Sehingga kita tidak bisa dialog tuh, seperti Nabi Ibrahim dengan anaknya bisa berdialog. Itu yang harus kita upayakan bersama. Gitu ya. Ini perjalanan kalau Nabi Ibrahim yang senior, ya kan, posisinya ayah, bisa berdialog dengan anaknya yang sangat-sangat junior. Orang nyebutnya anak bau kencur. Bau kencur ya. Apalagi ini hadir dari perguruan tinggi yang berbeda, sudah S3, sekurang-kurangnya S2, ya kan? Hadir, tentu di sini ada kesetaraan. Kesetaraan. Nah, jadi kalau ada ketidaksetaraan di situ, ada yang satu sisi merasa hebat dengan kekuasaannya, dan di sisi lain ada inferior gitu kan. Anak baru misalnya, anak bawang gitu. Nah, ini ada problem, ada problem di situ. Dan ada problem inilah yang harus kita atasi bersama-sama. Artinya setiap fakultas, khususnya mungkin jurusan, juga harus rutin membangun dialog-dialog itu ya, dan menciptakan dialog yang lebih akademik, bukan dialog yang ini senior, ini junior itu, sehingga tidak dibangun perasaan inferior tadi ya. Nah, bincang Arif ini ada satu di antara cara kita untuk membangun dialog yang setara. Dialog yang setara, jangan sampai ada perasaan saya nanti ngomong begitu dimarahi, ngomong ini dimarahi. Orang memasuki situasi yang serba salah terus kan itu tidak bagus gitu. Harusnya orang kan memasuki suasana yang serba benar gitu ya. Artinya masing-masing bertanggung jawab dengan pendapatnya dan bisa berdialog gitu ya. Jadi, Kang Arif, coba kalau kita lihat perspektif agama, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan suci, serba positif, baik. Jadi, jujur itu yang alamiah, bohong itu tidak alamiah. Iya kan? Adil itu yang alamiah, curang itu tidak alamiah. Oke. Artinya gini, kalau ada dosen misalnya tahu ada kebobrokan seniornya gitu ya, atau temannya yang ada plagiarisme lalu tidak mengatakannya, dia juga tidak jujur kan, tidak mau mengkritik juga tidak jujur kan sebenarnya. Dan menggerundel gitu ya, ada orang yang gerundel ngomong di belakang. Dan itu dampaknya luar biasa, bisa diabetes. Ya kan, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Akhirnya gibah juga. Iya, jadi mana-mana. Jadi kalau kita tidak jujur, kalau kita tidak berlaku adil, akan dampak yang terasa secara fisik, sakit. Sakit juga. Tapi sebenarnya sakit ini kan bukan hanya fisik. Kemudian juga mengundang dosa demi dosa ya, karena ngomong di belakang itu kan jadi gibah kan, betul. Dan itu masalahnya menjadi meluas, ya kan, bukan lagi masalah fisik secara pribadi dia, sosial. Nah, ini harus diselesaikan. Nah, kita pernah mendengar ada seorang filosof ya yang dikenal sebagai filosof cinta, namanya Alan Bourdieu. Alan Bourdieu itu dalam prinsipnya bahwa cinta itu hanya mungkin apabila ada beda. Nah ini ya, jadi kita itu Indonesia mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka ini adalah beda. Kita hanya mungkin saling mencintai kalau kita membangun dan menyadari ada keberbedaan. Kelihatannya nih, kalau melihat nada-nadanya Ustaz tadi, kelihatannya memang ini belum tumbuh ya. Semangat beda ini belum tumbuh gitu. Sementara syarat untuk saling mencintai itu justru kita saling menghargai perbedaan itu gitu ya. Dan yang paling menarik, ini konteks keagamaan, beda itu disebut pasangan. Beda disebut pasangan. Jadi kanan itu pasangannya kiri. Ini bukan lawan. Jadi ini kanan itu bukan lawannya kiri. Perempuan itu bukan lawannya laki-laki. Pasangan. Itulah yang bikin harmoni. Jadi tidak ada harmoni tanpa perbedaan. Jadi kalau kita menginginkan sama ya tidak ada harmoni. Jadi kalau kita menginginkan cinta, menginginkan nikmatan, menginginkan kedamaian, maka kita harus menghormati kemajemukan. Kemajemukan. Karena tanpa itu tidak pernah ada harmoni.
Mengapa Nabi Muhammad juga itu hijrah ke Madinah? Karena itu lebih heterogen bukan daripada di Mekah atau bagaimana? Ya, jadi Makkah itu homogen. Ya, Madinah heterogen. Ya, jadi itu satu hal. Tapi yang lebih penting lagi, kenapa Nabi hijrah? Oleh karena Nabi satu memang mendapatkan perintah dalam konteks hijrah ke Madinah. Beda dengan ke Habasyah. Itu hasil dari satu nalar, pikiran, ya, pertimbangan-pertimbangan objektif ke sana. Namun demikian, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu, yang dibawa dalam misi damai. Iya. Karena bukan hanya di Makkah, di Madinah saat itu juga ada konflik. Iya. Jadi apa yang saya maksud bahwa konflik itu tidak selalu negatif. Kalau bisa dikelola gitu. Maka kehadiran Nabi itu memberi bingkai bagaimana mengelola konflik. Maka yang dibangun adalah konstitusi. Jadi ketika hadir dari Makkah ke Madinah, yang dibangun oleh Nabi itu konstitusi, namanya Mitsaq al-Madinah. Nah, sama pengurus kampus. Dari pengurus kampus itu beda itu harus, karena dengan beda kita bisa harmoni. Bagaimana harmoni itu diciptakan? Maka harus ada konstitusi. Nah, konstitusi itu namanya kalau di ormas itu namanya anggaran dasar. Ya, gitu kan? Oke, betul. Nah sekarang kondisinya begini, apabila ada sebuah fakultas katakanlah yang pimpinan tentunya misalnya selalu memakai wajah pimpinan yang lebih tinggi dari mereka gitu ya. Jadi seakan-akan setiap fakultas katakanlah ada satu simbol yang menjadi subjek paling mengawasi semuanya. Ya. Jadi jangankan menciptakan beda gitu, yang ciptakan malah itu satu yang tunggal yang dipertahankan. Jadi kita semua harus menghormati dia, kesannya begitu. Itu bagaimana pendapat Ustaz? Ini kembali ke nilai jawara, wibawa amanah. Wibawa amanah itu, jadi kalau kita ditanya siapa Anda, itu tidak jawab saya anaknya Pak Haji siapa itu. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi itu membangun wibawa yang palsu berarti. Ya, jadi dia harus mengatakan, Anda, ini saya. Iya. Jadi kewibawaan itu muncul oleh karena pribadi kapasitasnya. Makanya wibawa dikaitkan dengan amanah. Betul. Nah, ini kalau dalam kaitan dengan sejarah agama, ya, masih Nabi Ibrahim atau Nabi yang lain? Nabi Musa. Nabi Musa itu qawiyun amin. Nabi Musa itu kuat. Memang secara fisik kuat, tapi bukan hanya fisik, pikirannya juga cerdas. Karena beliau itu kan alumni dari Ain Syams. Beliau itu dididik di sekolah istana, dan bersama orang-orang Mesir yang lain. Jadi kalau kita ingin berwibawa, maka kita harus asah pikiran kita, dan kita pastikan bahwa setiap pandangan kita, pendapat kita itu memiliki argumentasi yang kuat. Nah, dan tentu saja pikiran tidak cukup, harus disertai dengan tindakan. Nah, itulah yang disebut dengan amanah itu. Jadi wibawa dan amanah ini menjadi seperti dua sisi dari satu keping mata uang. Nah kita ini gimana melahirkan pribadi yang wibawa dan amanah? Ya tentu kampus harus mendidik mahasiswa-mahasiswa yang dengan dua semangat intelektualisme dan semangat aktivisme. Dan tadi semangat argumentatif tadi. Betul. Jadi jangan bersandar pada otoritas, apalagi imajiner gitu. Sang otoritas tidak pernah bilang begitu. Sebenarnya yang ingin bilang adalah si A, tapi ini tidak kuat argumennya kalau bersandar pada sang imajiner gitu ya.
nanti si ini marah loh kalau kamu begitu. Padahal yang marah sebenarnya itu. Saya menyebutnya menghadirkan Tuhan kecil. Menghadirkan Tuhan kecil. Yang bersandar pada otoritas yang tidak harus diotoritasi. Ya. Jadi kalau kita boleh bersandar, sebenarnya bersandar pada apa? Pada kitab suci. Kitab suci. Pada konstitusi. Pada statuta. Pada anggaran dasar. Pada akal sehat juga. Pada common sense. Pada apa yang disepakati. Jadi kita ini pasti ada perbedaan, tetapi ada yang bisa disepakati. Dan inilah kita bergerak, pikiran bebas itu bergerak dengan aksi-aksi kolektif. Betul. Nah, jadi tidak bisa atas nama kolektivisme lalu membungkam pikiran-pikiran yang berbeda. Itu aneh. Karena kalau pikiran yang berbeda itu dibungkam dan kita melihat misalnya satu fakta, ada gerakan bersama dalam bahasa agama, di antara langkah kebersamaan itu ada kemunafikan. Kenapa? Karena dia ngegerundel tadi. Ngegerundel itu artinya aku melangkah bersama, tapi tidak dengan hati dan pikiran. Nah, jadi itu yang tidak boleh. Itu menyakitkan loh. Kalau misalnya ada kelompok elit katakanlah bareng gitu ya, tapi sebenarnya di elit itu kalau keluar salah satunya dia ngegerundel ke sini, ini gibah ke sana itu kan tidak baik. Jadi pemaksaan pikiran itu lebih jahat dari pemerkosaan. Ya, jadi saya ingat sebuah novel karya siapa ya? Saya lupa. Itu George Orwell, ya. George Orwell itu punya novel 1840. Di halaman-halaman pertamanya tokohnya itu kan sedang mengawasi situasi kota, lalu polisi-polisi sedang berjaga gitu segala macam. Lalu akhirnya dia sadar bahwa polisi itu sesuatu hal yang biasa, diawasi biasa, tapi yang tidak biasa adalah ketika pikiran kita diawasi. Jadi wah itu bayangkan sampai ada subjek kekuasaan yang masuk ke pikiran kita, itu kan sampai sejauh itu. Dan itulah yang dibangun Firaun untuk menjajah bangsa Israel di Mesir, dan itu yang dibongkar oleh Nabi Musa alaihissalam. Iya betul, dengan membangun argumentasi itu kita membebaskan pikiran dari keterjajahan gitu. Ini jangan-jangan banyak juga dosen yang tidak sadar bahwa ia memasuki satu wilayah yang kemudian ia membiarkan pikirannya terjajah. Ya, ia kehilangan argumentasi. Baik, kita teruskan ke yang ketiga ya. Tadi ada pasangan berikutnya religius itu dan akuntabel gitu. Itu kalau merujuk ke dalam sejarah Nabi ini itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Sang bendahara gitu. Ya, Nabi Yusuf itu dikenal dengan hafizun alim. Hafizun itu berarti kemampuan untuk menjaga aset, bukan hanya menjaganya agar tidak hilang, menjaganya dalam pengertian aman, tapi juga bagaimana aset itu secara produktif ya berguna untuk menciptakan kemakmuran. Waktu itu jadi menjaga aset itu bukan amanah. Hafidh kalau kita nyebut hafidh, hafal Quran. Nah, hafal Quran artinya bisa menjaga, merawat diingatannya, ya kan? Nah, nanti kalau aset itu berarti pencatatan, akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu hafidh. Nah, kampus memiliki aset, ya kan? Kita itu suka beli cangkir, beli gelas, beli AC ini beli apa? Pertanyaannya adalah apa nilai tambah yang dihasilkan dari apa-apa yang kita beli? Nah, ketika itu membeli hanya untuk kepentingan sesaat, pokoknya ini ada dana, anggaran harus habis, belanja, itu tidak habis. Oke. Itu berarti sekarang ini logikanya begini. Misalnya ada anggaran yang merupakan anggaran jurusan, ya. Tapi kemudian anggaran ini harus ditebus
diambil oleh cara misalnya membuat laporan pengabdian, laporan penelitian, itu bagian dari akuntabilitas atau apa itu? Akal-akalan atau apa itu? Maka dalam konteks hafiz itu yang harus dimunculkan idenya dulu. Jadi bukan uangnya dulu. Ini idenya apa? Menghadapi kekeringan. Betul. Jadi Nabi Yusuf itu menghadap raja, dipanggil oleh raja. Yeah. Raja menceritakan tentang mimpinya. Lalu Nabi Yusuf menyampaikan ini prediksi. Tentu basisnya adalah realitas. Dan kan begini, itu kan soal mimpi ini clear kok. Coba mimpinya itu sapi kurus makan sapi gemuk-gemuk. Artinya apa? Gemuk itu kemakmuran. Dan itu kan dikaitkan nanti dengan pohon kurma yang kering dan seterusnya. Sekarang kan logika kita bernada. Kenapa sapi kurus? Oleh karena dia tidak makan. Kenapa dia tidak bisa makan? Karena rumput mati. Ya. Nah, kenapa rumput mati? Kekeringan. Jadi ini sudah clear bahwa setelah kemakmuran hari ini kita akan mengalami perubahan iklim yang luar biasa. Dan itu harus diantisipasi. Oleh karena itu kebijakannya itu luar biasa. Ya, panen hari ini tidak boleh diekspor. Ya. Ya kan? Semua harus disimpan untuk kepentingan kedaulatan, kepentingan nasional kita. Gitu. Sehingga esok hari dari negara bangsa lain datang membutuhkan gandum dan lain-lain, kita berdaulat sebagai bangsa. Ini kan sama halnya. Kita tidak boleh euforia karena uang banyak lalu kita gunakan suka-suka. Nggak bisa. Tapi kita harus mulai memikirkan kita visi 2045 apa? Kampus ini, maka kita belanjakan uang sesuai dengan visi itu. Tersebut, ya. Visi itu. Kalau kita ingin terbaik di Indonesia, kita ingin berkontribusi dalam pergaulan antar bangsa ASEAN, perangkat apa yang harus kita miliki sehingga kita sampai ke sana? Maka belanja modal kita gunakan sesuai dengan visi itu. Jadi uang itu alat untuk mewujudkan cita-cita besar kita sebagai kampus yang ada di provinsi Banten misalnya. Nah, itu hafiz itu maknanya di situ. Ini larangan ekspor tadi menarik ya, bahwa karena punya perhitungan yang matang tentang apa yang akan terjadi dan kita bisa menghadapinya. Kemudian sehingga bisa ada larangan, ada hal-hal yang bisa diatur sedemikian rupa. Saya juga jadi teringat dengan situasi negara kita sendiri ya, yang sumber daya alamnya itu dihilirisasi tapi pindah saja gitu dari alamnya ini, misalnya gunung di laut, ambil pasirnya pindah ke Singapura, pindah kemana gitu. Dan itu kan tidak pernah dalam paradigma bagaimana beberapa tahun yang akan datang gitu. Kalau pulau-pulau itu habis. Konon dulu zaman Bu Megawati ada satu yang hilang, sekarang sudah sampai 24 tenggelam. Itu macam itu. Ini kelihatannya kalau di dalam situasi kampus sendiri, secara umum Untirta, apakah Untirta juga melakukan sesuatu yang seperti itu gitu ya? Atau tidak, Ustaz? Kita bergembira sebenarnya dengan visi yang disampaikan oleh Rektor Profesor Fatah Sulaiman bahwa jadi Prof Fatah ini kan menyampaikan pentingnya lingkungan, karena beliau memang doktor di bidang itu ya, di bidang lingkungan. Nah, kita lihat bagaimana kampus kita itu, yang student center itu, Bang Arif, itu kan embung, itu tempat sumber air, dan itu nggak diuruk. Ya kan? Artinya tetap dipertahankan. Dipertahankan. Nah, bagaimana contoh yang seperti itu berlaku untuk semua. Untuk semua. Apalagi nama kampus kita kan Sultan Ageng Tirtayasa. Ya kan? Ini semangat konservasinya luar biasa. Semangat konservasi Sultan Ageng. Ya, jadi semangat hafiz
itu harus menjadi semangat konservasi. Jadi seluruh aktivis, seluruh warga kampus, mahasiswa, dosen itu adalah pelopor konservasi. Harusnya begitu. Itu bagian dari implementasi religiusitas dan akuntabilitas. Baik, ini menarik ya, karena saya selalu tiba-tiba sekarang memikirkan, tadi kan konteksnya lingkungan. Ya. Kalau saya sebagai dosen bahasa dan sastra, apa yang bisa dikonservasi dari bahasa dan sastra? Barangkali itu juga, bahwa melihat memprediksi bahasa-bahasa akan hilang, itu bahasa daerah akan hilang karena ada gelombang media sosial. Berarti harus dorong juga maksud saya untuk melakukan penelitian-penelitian berbasis bahasa daerah. Bagaimana bunyi bahasa Jawa, bagaimana bunyi bahasa Sunda, Banten, dan selanjutnya itu kan dalam upaya mengkonservasi, Betul. mengantisipasi. Sekarang gini, misalnya kalau saya ngomong mangkus, orang nggak tahu, tidak tahu efektif. Sangkil. Tangkil. Jadi justru tidak kenal dengan bahasa Indonesia. Lebih kenal dengan bahasa lain yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Saya kalau mengabsen mahasiswa, Yuni hadir, Desi hadir, Dadang tidak ada Pak. Mereka tidak tahu kata pasangan dari hadir itu apa. Harusnya kan goib ya. Itu kan goib tidak dikonservasi di kelas itu. Goib benar saja. Kalau hadir bahasa Arab, kenapa jawaban tidak hadir jadi panjang? Tidak hadir, tidak tahu Pak. Jadi panjang padahal satu kata goib. Kan karena ukuran konservasi. Baik, jadi sambil jeda dulu, Ustaz silakan diminum. Ini produk dari Ubis ya, Untir Taku. Untir Taku itu produk minuman air mineral. Ada yang 330 ml seperti ini. Kalau anak saya di pesantren Al-Mizan biasa dibekali 1 dus begini tiap minggu. Iya, itu pakainya bagi anak Azhar ya. Iya betul. Jadi selalu pesannya ini, karena kalau aku gelas katanya suka tidak habis lalu jadi sampah. Kalau ini dibawa ke kelas. Kita minum. Ya, silakan. Kalau nggak habis bisa dibawa pulang ya. Ini kelebihannya kan ada tutupnya kan. Iya. Kemudian dan ada yang ini sesuai yang dibesarkan. Jadi sesuai dengan semangat konservasi. Nah, jangan pernah buang plastik sembarangan. Waktu saya di Perancis itu tahun berapa? Itu satu botol begini harganya yang 600 1,7 euro. Mahal sekali itu.